damage dari tembakan juga dari atlet lainnya. Yap, betul. Sementara Yuhai kali ini agak sedikit menurunkan temponya setelah mendapatkan 2 elimination. Namun granat dilemparkan dari seorang Yubi. Dan Yuhai nggak bisa membalas tembakan karena dia sedang berada di sebuah vehicle. Ini malah membuat langkah dari Yuhai terhenti. Harus pulang ke lobby dengan 2 elimination yang sudah dikumpulkan sedari tadi. Chance Battle dan Great Elimination juga datang dari seorang Frankie. Dan bahkan sekarang posisi dari newbie juga diganggu oleh atlet-atlet lainnya yang masih bisa melihat betul jelas pergerakan dari tim Filipina, terutama dari seorang newbie. Dan sekarang bahkan udah mulai ada beberapa atlet juga yang tumbang dengan blue zone yang sudah mulai semakin sakit. Dan dari Alan ataupun Satar, dia juga udah melihat awas tapi granat. Oh no, Jisoo melontarkan granat, tapi Gatani di area lainnya berpindah, mendapatkan lagi korban-korban tambahan. Dan granat yang kedua kalinya akan coba dimaksimalkan oleh seorang Jisoo. Oh no, granat, Satar, Alan, dan untungnya masih bisa mengelak, masih bisa selamat Kak Pasta. Ya, untungnya Satar masih bisa bertahan dan dia bakal tarik mundur ke bagian belakang. Terlihat akan sangat jelas tembakan diberikan dan Alan masih bisa bertahan dengan low HP. Benar-benar licin. Satu bocil dari GD Gits bertahan kali ini, tapi Blue Zone sudah mulai menutup circle yang keempat. Alan atau Satar harus segera bergerak ke tempat lain dan Stone dipulangkan ke arah lobby. Ini menjadi kabar baik untuk semua atlet karena poin dari Stone terhenti membuat atlet lain bisa membalap. Posisi pertama yang saat ini ditempati sementara oleh seorang Stone. Yes, betul. Ada angin segar yang datang untuk para atlet yang masih tersisa. Masih ada 24 atlet yang masih berjuang terus-terusan, sama halnya dengan Midlaran yang juga berjuang memainkan beberapa granat yang dia miliki. Akan coba memprediksi posisi dari seorang Blackham yang masih akan coba dicari. Dan diuber lagi, tapi Red Flash granatnya connect. Philip ditumbangkan walaupun Luxi ternyata juga ditumbangkan oleh negara lainnya. Betul, Luxi dipulangkan ke arah lobby. Nice try. Tinggal 2 atlet Indonesia yang tersisa, menyisakan Red Face dan juga Satar. Silih berganti. Kalau tadi kita ngelihat Jaden dan juga siapa tadi, Luxi yang bertahan, atau Genfos tadi untuk di game sebelumnya, tapi kali ini kita melihat Red Face dan juga seorang Satar untuk 2 atlet Indonesia yang tersisa. Nice try untuk 4 atlet lainnya lagi, tapi Satar bakal close combat dan Satar menang. Park Jisoo dipulangkan ke arah lobby. Kali ini Alan mendapatkan poin pertamanya. Gue gak biasa bilang Alan. Satar berhasil mendapatkan poin pertamanya saat ini. Yes, betul. Dan bahkan dari Red Flash masih di puncak klasemen dengan total poin eliminasi terbanyak dibandingkan atlet-atlet lainnya. Dan bahkan gempuran juga sudah mulai semakin terjadi. Bagian center dari bagian Cumacera juga sudah mulai dipadati oleh beberapa atlet. Dan kali ini kita melihat pergerakan dari Frankie yang juga masih cukup santai. Dia punya area, dia punya compound. Dia akan coba mengecek sedikit ke bagian high ground. Sedangkan dari Red Flash lagi-lagi headshot. Laos didapatkan 1 atletnya oleh seorang Red Flash. Indonesia. Gila, ini udah mulai panas, bos. Indonesia, bos. Red Face sudah mendapatkan 3 elimination, tapi masih ada 16 atau 14 atlet lain lagi kalau kita tidak menghitung atlet-atlet yang lainnya lagi dari Indonesia. Dan Red Face hampir mendapatkan yang keempat, tapi ada still elimination yang terjadi karena tadi ada negara lain yang memantau target yang sudah diinginkan oleh seorang Red Face, dan mobil terdengar dari arah high ground dan membuat langkah dari Red Face lebih berhati-hati lagi. Tapi di bagian lain dari Beer 11 yang sudah mulai kedatangan tamu yang tidak diundang. Yes, kalau nggak salah tadi Satar yang datang masuk dalam pertahanan dari Beer 11 dengan UMP-nya. Beer 11 berhasil bisa menaklukkan 1 atlet dari Indonesia. Dan kita akan fokus juga ke Red Flash yang berusaha untuk menambah pundi-pundi poin dia. Dan dari Froza mungkin ada cari, tapi ada gangguan juga yang ternyata diberikan juga dari atlet lainnya, berusaha untuk mencicil lagi armor dari seorang Red Face. Red Face harus bisa bertahan karena dia menjadi tulang punggung terakhir untuk Indonesia saat ini. Dengan tersisanya 4 8 kit yang dipunya oleh seorang Red Face. Apakah mampu untuk mendapatkan WWCD di game yang kali ini? Tapi kelihatan juga dari bagian lain, sementara Red Face sempat mendapatkan 1 healingnya tidak akan sempat. Red Face dipulangkan ke arah lobby. Nice try untuk Red Face dan juga Satar. Lagi dan lagi masih belum ada WWCD yang bisa dikumpulkan oleh Indonesia, tapi kita masih harus tetap mendukung karena masih ada 3 game lagi, Windy. Just betul, dan kita masih fokus juga ke dalam fight yang masih terus terjadi dari Gatani. Tadi berusaha untuk memberikan beberapa shooting outnya ke bagian high ground. Dicari lagi, diprediksi lagi posisi dari atlet-atlet yang ada. Dan kali ini sudah mulai banyak atlet yang memadati di bagian area compound. Dan Gatani, gudang batanya diisi oleh seorang diri saja. Ya betul, dan menurut gue ini bakal menjadi long fight karena circle-nya menuju ke bagian Cumcer, di mana cukup banyak bangunan yang ada di arah Cumcer ini, Windy. Bahkan masih ada high ground yang bisa dimainkan
dari arah Frankie, dari arah siapa itu pemain dari Filipina H2R itu masih bisa memainkan high ground untuk dia masuk ke dalam zona. Yes, betul. Dan sebelum itu dari seorang Eroza juga dia masih bisa mendapatkan beberapa loot crate-nya untuk ditambah lagi restore dan juga beberapa utility mungkin. Dan kita masih lihat juga dari mid laner yang ternyata masih cukup konsisten juga, masih masuk ke dalam posisi top 11 untuk kali ini, masih berusaha untuk mendapatkan beberapa visionnya. Ada atlet yang ternyata bersembunyi di balik satu smoke yang udah mulai dia pop out. Ya, betul sekali. Mid lane yang masih bertahan ini kayaknya kalau mid lane bisa bertahan dia paling dekat untuk mengejar poin dari seorang Stone yang saat ini ada di bagian puncak leaderboard sementara dari game yang pertama tadi. Sementara kalau kita lihat pergerakan dari arah tim-tim Kamboja atau atlet-atlet Kamboja, mereka bergerak dengan sangat-sangat baik dan pergerakan mereka tuh bener-bener aman, nyaman, tentram dan damai gitu loh. Dan ini dia sebuah kesempatan yang didapatkan oleh seorang Gatani tidak dilepaskan. Mendapatkan poin pertama untuk seorang Gatani. Yes, betul. Pecahan pertama untuk tim Thailand 2 yaitu dari seorang Gatani dan masih berusaha untuk masuk juga, masih aman posisinya, masih ada di bagian safe zone. Dan kali ini di bagian belakang dari range dia benar-benar YOLO banget masuk dengan menggunakan vehicle-nya dan pasti ini mengundang adanya keriuhan ataupun keributan yang akan terjadi saat lagi di mana dari seorang Zero juga sudah melihat gerak-gerik dari seorang range. Ya betul, saling menunggu dan tembakan dari bagian atas, namun masih bisa ditutup dengan melakukan sebuah proning dan wow, ditembak nggak bisa, granat pun berbicara dan Beer 11 mendapatkan elimination yang kedua. Tapi dia sudah mendengar langkah kaki di bagian bawah, sudah mulai aware sepertinya Beer 11 bakal memainkan pintunya dibuka lagi. Tapi ternyata tembok yang dia lihat, masih ada tembok-tembok yang muncul di depan dari Beer 11. Dikiranya langsung ngelas, tapi ternyata ada tembok yang menghalangi pandangan dan menghalangi tembakan dari seorang Beer 11. Iya, betul banget. Dan sekarang kita masih lihat dari Frankie juga masih kokoh di bagian depan balkon berusaha untuk bisa memberikan beberapa clear vision lagi dari Cam Zero. Juga akan coba dicari, akan coba dilihat lagi pergerakan langkah kakinya, mungkin akan coba didengarkan. Tapi baku tembak juga sudah mulai terjadi dari atlet-atlet lainnya yang masih berusaha untuk mendapatkan tambahan-tambahan poin eliminasi lagi untuk timnya. Aduh, gue masih kebayang apa yang dilakukan sama Beer barusan ya. Apa yang dia lakukan itu kalau temboknya batanya bisa dijadiin poin, udah jadi poin buat Beer. Tapi kali ini mid lane kehilangan cukup banyak HP namun masih bisa aman karena dia merespon dengan cepat untuk menutup angle shot dan melakukan healing di dalam rumah. Yes, betul. Dan kita bisa lihat juga penyebaran yang cukup rata dilakukan oleh para atlet. Ada yang mengambil ke bagian cumacara atas dan juga cumacara bagian bawahnya. Dan Gatani mengambil inisiasi bergerak dengan menggunakan bagian ditabrakan sudah masuk ke arah bagian komponen diisi juga oleh Frankie. Mungkinkah Frankie bisa memberikan beberapa happy birthday ataupun surprising attack yang untuk bisa menambah lagi pundi-pundi poin eliminasi untuk seorang Frankie. Ya, bermain santuy aja, nggak usah buru-buru dan Frankie sepertinya melewatkan sebuah momentum karena permainan dari Gatani. Entah kenapa untuk di game kedua ini dia lagi menggelegar banget, Win. Iya betul. Dan ini udah benar-benar luar biasa banget. Dan lagi-lagi Thailand juga masuk ke dalam jajaran atas. Masih ada 7 atlet lagi yang tersisa. Gatani masih berusaha untuk mempredik lagi granat di tangan kanan akan coba dikokang. Mungkin akan coba menciderai player dari Filipina H2R yang ternyata ditargetkan juga posisinya oleh Gatani. Ya, setengahnya udah bisa touchdown sedikit mendekat menuju ke arah zona, tapi entah kenapa apes banget pergerakan dari seorang H2R. Granat dilemparkan, timing netsnya tepat, akan segera meletup dan H2R pulang ke arah lobby. Sebuah timing nets yang begitu bagus dari seorang Gatani. Ini insting dia kalau kata Reski, lagi menyala ini Windy. Iya betul. Dan sama halnya dengan senjata dari Beer 11 yang semakin menyala lagi dengan ada peluru yang dilontarkan juga untuk bisa masuk ke dalam armor dari tim Kamboja. Dan Frankie, granat Zero harusnya bisa terkenal cicilan damage perjalanan. Itu dia, Thomas sudah perjalanan dari tim Kamboja untuk seorang Zero. Dan ini posisinya 2 untuk Thailand dan juga 2 untuk Vietnam. Ya, betul banget. Ini menjadi Thailand versus Vietnam. Sama-sama tersisa 2 wakil untuk 2 negara yang tersisa. Kali ini Gatani sudah mulai terspot. Akankah ditembak oleh seorang Beer 11? Namun ternyata angle-nya tertutup. Dan Beer mencari arah lain untuk bergerak berotasi. Sudah sangat terspot. Mid lane memberikan tembakan tapi touchdown terlebih dahulu dilakukan oleh seorang Gatani. Yes, betul. Mid lane tadi juga nggak mau terlalu overpick. Mungkin akan takut untuk bisa dirinya di pick off oleh atlet yang tersisa. Dan sekarang lagi berusaha untuk melakukan heal up terlebih dahulu sebelum nantinya akan kontes kembali karena dia mungkin udah mulai bisa membaca titik-titik mana saja yang ditempatin oleh atlet-atlet yang masih tersisa.
Ya betul, masih ada di area mereka dan ini terbagi dengan cukup adil. Ini seakan-akan kayak mid lane bakal di versusin sama Beat Eleven, sementara Gatani akan menghadapi Frankie di bagian lain. Ini 1v1 situation untuk dua negara yang tersisa di menit ke-27 ini, Win. Ya, CS Battle Vietnam Thailand ini masih mengirimkan dua atlet yang survive sampai ke posisi top 4 dan sekarang giliran Gatani di kokang granat low toss high tossnya akan coba segera dilontarkan dan ini akan ke tepat sasaran tepat target tapi ternyata masih miss the target karena Frankie sudah bergerak sedikit ke bagian belakang udah mulai back off juga menjauhi posisi dari tim yang berusaha untuk mendapatkan. Ya, betul. Dan kali ini dari mid lane juga sudah mulai melemparkan semua ke bagian depan sana. Woi, mid lane bangun. Ini perang, bukan adu tidur-tiduran ya. Udah masuk circle terakhir. Rebahan terus, nyaman betul kayaknya. Dan Frankie juga sudah menunggu waktu yang tepat untuk menyeberang jalan. Dan Gatani melepas angle-nya. Sudah saling berhadapan-hadapan, Beer Eleven dan juga Gatani sepertinya cinta mereka akan bertemu. Tapi nggak ada tembakan menuju ke Beer Eleven karena pergerakan juga terlalu cepat tadi. Sementara Gatani sudah mulai memasak granat, akan dilemparkan ke depan sana. Dan Beer Eleven di happy birthday. Mid lane berhasil mendapatkan satu lemparan granat. Tidak menghalangi langkah dari seorang mid lane. Kembali mendekat juga ke arah seorang Gatani. Akankah kali ini dimenangkan oleh seorang mid lane dengan wow, S12-nya dong, dan bakal dilemparkan sebuah lompatan ke bagian atas, namun masih bisa digocek, berpindah ke tempat lain, malah dia yang buta, dia yang lempar, dia yang buta, nggak berani naik ke bagian atas, dan masih bersabar. Gatani timingnya sih benar-benar bagus banget, tapi ada S12K yang siap ada di tangan seorang mid lane. Reload ke bagian bawah, masih menunggu momentumnya, dan nggak jadi naik, Win, nggak jadi naik dia ke atas. Yes, betul. Masih bermain kucing-kucingan sementara waktu di bagian belakang Frankie menjadi pendengar yang cukup baik. Akan coba menjadi third party Israel. Gatani akan coba digrecokin dan belum keluar. Harusnya Frankie mendapatkan momen dan akhirnya Gatani dipulangkan dan top 2 untuk kedua atlet dari Vietnam. Ini dia. Perang satu negara terjadi antara mid lane ataupun Frankie. Tapi terlepas dari hal itu, ini benar-benar menguntungkan tentunya untuk Vietnam karena siapapun yang mendapatkan WWCD, mereka akan membawa 20 poin placement tentunya dengan total elimination sudah mereka kumpulkan dan hanya terpaut satu elimination saja antara mid lane dan juga seorang Frankie. Yes, betul. Dan sekarang mereka juga masih berusaha untuk bermain dengan temponya masing-masing. Gak mau terlalu over juga posisi mereka. Sementara dari Frankie juga masih berusaha untuk memberikan beberapa picknya ke arah seorang mid lane. Dan mid lane masih punya compound, masih punya area untuk bisa dijadikan satu buah hiding spot untuk bisa mengelabui posisi seorang Frankie. Ya betul, masih beradu di bagian broken wall tentunya sama-sama memiliki broken wall, tapi Frankie unggul dari segi high ground. Ini udah masuk circle yang ke-9 dan tembakan dilontarkan masih belum bisa mendapatkan, masih belum bisa menjatuhkan. Kali ini hanya cicilan damage yang diberikan, bahkan Frankie masih full HP. Hanya mid lane yang menerima sedikit damage yang diberikan oleh seorang Frankie. Masih beradu tembakan dan dengan M4-nya memberanikan diri untuk sedikit memberikan pick yang lebih dalam lagi ke arah Frankie. Namun sepertinya masih belum bisa mendapatkan sebuah momen untuk menyelesaikan game yang kedua ini, Windy. Yes, betul. Dan pick demi pick terus dilayangkan. Peluru juga ditembakkan dan bahkan mid lane udah mulai membuat low HP satu player itu udah jumping sudah dilakukan dan masih berusaha untuk bermain di area bagian broken wall dan ini udah 1v1 yang akan segera terjadi dan mid lane bermain dengan timing dan saling melukai satu sama lain dan mid lane lagi-lagi wow, DPS-nya digagalkan. Wow, dan akhirnya Frankie lah. S12 kah? S12K dan Frankie yang berhasil mendapatkan winner chicken dinner dengan 4 elimination. 24 total poin dikumpulkan oleh Frankie di game yang kedua ini. Wah, emang ya,